Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, khususnya pada kegiatan pelatihan Sagusanov KineMaster 59 di tugas 4 teknik mengambil gambar video. Pertama saya membuat opening. Saya sudah setting latar video, yaitu seperti di sebuah singgasana kerajaan, dengan harapan peserta didik akan lebih penasaran. Di sini saya langsung membuat teksnya. Nantinya aplikasi yang akan membaca teks tersebut, kebetulan saya setting aktornya dalam bahasa Indonesia, laki-laki dalam bahasa Indonesia. Bisa juga ini kita gunakan dengan cara merekam suara kita langsung. Cuma pada kesempatan kali ini, semua adegan saya setting menggunakan bahasa dari aplikasi yang telah disediakan. Baik, tinggal kita ketik saja pada kolom ini. Saya buat ada 1, 2, 3, 4, 5 adegan. Nantinya setelah saya ketik, saya tulis masing-masing adegan, tinggal kita lihat hasil openingnya seperti ini. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pak Agus Salim. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai zakat fitrah. Materi yang akan disampaikan, disajikan dalam bentuk sebuah cerita. Materi ini diambil dari buku Fikih MI kelas 4 semester 1. Simak ceritanya, dengan seksama agar anak-anak Bapak dapat mudah memahami materi zakat fitrah ini. Selamat menikmati. Oke. Selesai pada pada adegan pertama, yaitu opening. Berikutnya kita masuk ke dalam cerita. Jadi ini materi zakat fitrah yang disajikan lewat sebuah cerita, sehingga dengan harapan peserta didik tidak merasa bosan mengalami hal-hal yang baru dalam proses belajar mengajar. Baik, saya sudah set juga. Mohon bersabar. Ya, ini dia zakat fitrah. Ada beberapa langkah yang diambil seperti pada langkah dalam pembuatan opening video pembelajaran. Di sini saya mengambil beberapa tempat background video. Yang pertama adalah di ruang kamar terjadi percakapan antara seorang ayah dengan anaknya. Sinopsis cerita ini adalah seorang ayah yang mengajak anaknya untuk berlebaran di kampung. Sambil di dalam perjalanan mereka terjadi percakapan di antara mereka, dialog ringan yang berkaitan dengan zakat fitrah. Baik, videonya lagi loading, mohon bersabar sebentar. Oke, ini dia suasana di dalam ruangan. Saya setting yang pertama adalah ayahnya yang berbicara. Saya tinggal ketikkan aja kalimatnya. Setelah bapaknya, berikutnya anaknya. Selanjutnya saya ubah tempat menjadi
tempat antrian di gerbong kereta api. Di sini juga terjadi beberapa percakapan yang berkaitan dengan zakat fitrah. Di sini ada saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Selanjutnya di sini 5. Selanjutnya saya ambil background video di tempat lainnya, yaitu di dalam gerbong kereta api. Di sini juga terjadi beberapa percakapan masih juga berkaitan dengan zakat fitrah. Iya. Di sini saya ambil adegan mereka berjalan berdua menelusuri menelusuri jalan menuju ke rumah nenek. Di perjalanan saya setting mereka kelelahan sehingga mereka duduk berdua sambil melepaskan lelah, menghimpun tenaganya kembali. Di situ juga kita buat mereka berdialog, masih juga berkaitan dengan zakat fitrah. Hasilnya seperti ini. Nak, bergegaslah. Tiket kereta api kita pukul 9 pagi ini. Berangkat. Baik, Ayah. Ayah, sepekan lagi Ramadan usai. Dan kita akan menyambut hari Idul Fitri. Rencana Ayah bayar fitrahnya di mana? Insya Allah di kampung, Nak. Kamu tahu tidak bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan setahun sekali pada saat bulan Ramadan hingga batas sebelum salat Idul Fitri. Iya, Ayah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadits riwayat Abu Daud. Alhamdulillah, kamu benar, Nak. Kalau syarat-syarat wajib zakat fitrah, kamu tahu tidak? Syarat-syarat wajib zakat fitrah, yaitu 1. Beragama Islam. 2. Mempunyai harta yang berlebih atau mampu. Yang Yusuf gak ingat, Ayah, dalam bentuk apa zakat fitrah itu diberikan? Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg per jiwa. Besaran keduanya harus sesuai dengan kuantitas beras atau makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Selain dari makanan pokok tadi, kamu dapat menggantinya dalam bentuk uang yang setara dengan besaran beras atau makanan pokok yang harus dikeluarkan tersebut. Kemana kita serahkan zakat fitrah itu, Ayah? Yang paling biasa dilakukan adalah mendatangi masjid. Kamu juga bisa menggunakan badan amil zakat yang dapat mengatur pembagian zakat. Apa gunanya kita membayar zakat fitrah itu, Ayah? Zakat fitrah dapat menyucikan harta dan sebagai penyempurna puasa. Di setiap harta yang dimiliki, ada sebagian hak orang lain. Tidak ada alasan bagi seorang umat muslim yang mampu untuk tidak menunaikan zakat fitrah. Nak, masih terkait dengan zakat fitrah, kamu tahu tidak kapan waktu wajib membayar zakat fitrah? Kata Pak Guru kan, Ayah, waktu wajib membayar zakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan Ramadan, malam takbiran, sampai dengan sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri. Boleh juga kan, Ayah, zakat fitrah dibayarkan sebelumnya, yaitu mulai tanggal 1 Ramadan. Tapi kan ya, jika zakat fitrah dibayarkan setelah salat Idul Fitri, maka Dianggap sebagai sedekah biasa, benar kan? hahaha, benar ya, Ayah memang the best lah. Nak, kita istirahat sejenak di persimpangan sana, nanti kita sudah sampai. Suasana di pedesaan memang buat nyaman ya, Ayah. Iya, Nak. Sekarang, Bapak mau tanya soalan terakhir tentang zakat fitrah. Coba kamu sebutkan, siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah? Yang berhak menerima zakat fitrah digolongkan menjadi 8 kelompok ya. Pertama, fakir, miskin, amil, musafir, sabilillah, mualaf, garim, dan yang terakhir budak. Begitu, Ayah. Anak ayah, memang jago.
Siapa dulu ayahnya? Hei, yuk ya kita jalan lagi. Yuk, Baik, demikian teknik mengambil adegan per adegan pada video animasi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian saja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.